Shalom, selamat pagi bagi kita semua sidang jemaat BM Glory Permi. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kita akan teruskan ibadah kita di dalam live streaming bagi Ahad 29 Maret 2020. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kawalan pergerakan kita masih terus dilanjutkan sehingga 14 April yang akan datang, maka kita harus mengikuti arahan kerajaan kita untuk terus tidak menjalankan ibadah secara beramai-ramai. Namun demikian, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus menyuarakan suara Tuhan, suara kebenaran Allah, supaya kita tetap bertahan dan tetap hidup di dalam garis kehendak dan firman-Nya. Karena kita tidak boleh lupa bahwa pada masa-masa yang seperti ini, iblis juga terus gencar untuk membawa kita jatuh, bahkan juga membawa kita jauh daripada Tuhan. Sehingga untuk mengantisipasi hal yang seperti ini, saya mau membawa kita untuk terus berada dalam status stay at home, tetapi tetap berada di dalam kekuatan anugerah firman Allah. Pada minggu yang lepas saya sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana cara kita sebagai orang percaya menyikapi COVID-19 ini. Saya memberikan kepada kita ada 3 perkara pada masa yang lepas, minggu yang lepas. Tetapi pada hari ini saya masih tetap berfokus kepada COVID-19. Karena ini sudah mendunia. Secara global kita lihat di sana sini banyak orang yang telah mendahului kita. Tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada yang mendengarkan akan acara ibadah kita ini. Saya mau membawa kita kepada bagaimana langkah sebagai satu perwujudan bagi kita sebagai orang yang percaya mengimplementasikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap terlindung di dalam kekuatan kuasa Tuhan menghadapi COVID-19. Saya ingin membawa Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 13 yang berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dari 3 perkara ini Paulus ingin menekankan kepada semua jemaat secara khusus di kota Korintus. Kota yang penuh dengan kesibukan. Baik daripada segi ekonomi, apa saja yang mereka alami di tengah-tengah cabaran di kota Korintus pada masa itu. Paulus ingin menegakkan kebenaran firman Tuhan. 3 perkara yang dia nyatakan supaya orang-orang percaya tetap hidup dalam menghadapi cabaran adalah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga dengan demikian saya ingin membawa sidang jemaat semua untuk tetap, meskipun Anda berada di dalam rumah, berada dalam perintah kawalan pergerakan, kita akan tetap hidup mengimplementasikan iman ini di dalam hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya ketika kita melihat berbagai message yang datang kepada kita, justru bukan membuat kita rasa aman, tetapi merasakan ada kecemasan, kekhawatiran, takut, depresi. Itulah yang mengganggu keadaan kita pada masa kini. Kita berada di rumah tetapi kondisi kita semakin lemah. Oleh karena apa? Berbagai message datang kepada kita. Dan kita harus baca. Karena rasa-rasanya tidak ada kegiatan yang lain selain membaca WhatsApp di sana sini. Oleh karena itu, bagaimana kita mengatasi hal yang seperti ini? Rasa ketakutan, depresi. Paulus ingin memberikan kepada kita satu pemahaman, dan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Memposisikan iman sebagai langkah pertama merupakan tindakan yang patut kita ambil supaya kita dapat mengalami ketenangan dalam perlindungan Tuhan.
Dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 2 pernah mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kabar, berita yang kita dengar yang begitu menakutkan kita, kita harus tetap konsisten kepada firman Tuhan, memposisikan iman kita menjadi di hadapan, sehingga ketakutan yang ada melanda kehidupan kita pada masa kini itu akan teratasi. Karena saudara-saudara, ketika kita takut, ketakutan itu akan membunuh iman kita. Ketakutan itu, kecemasan itu, kekhawatiran itu akan membunuh secara perlahan-lahan iman saudara. Sehingga kita tidak melihat lagi cara Tuhan untuk menolong kita, tetapi kita melihat ketakutan yang ada di hadapan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap meskipun kita tidak bersama di dalam ibadah ini, tetapi saya mau membawa kita untuk mengantisipasi ketakutan yang ada pada diri kita dengan iman. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman kita tak berkenan kepada Allah. Ketika ketakutan kita yang berkuasa dalam kehidupan kita, Anda telah melupakan, Anda telah membuat iman saudara tak bergerak. Sehingga hari ini saya mau membangkitkan semangat kita, semangat yang ada di dalam diri kita yang bersumber daripada Tuhan. Itulah yang akan menolong kita untuk tetap memposisikan iman sebagai posisi yang pertama dalam menghadapi COVID-19 ini. Langkah kedua, sebagai langkah iman yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang ada. Kita harus menggerakkan iman kita supaya kita aman di dalamnya. Memang pergerakan ini akan terus dilanjutkan sampai dengan 14 April. Kawalan pergerakan ini kita akan terus sokong supaya virus ini boleh tak menyebar. Tetapi justru dalam posisi yang seperti itu, kita memerlukan rasa aman dalam diri kita. Rasa aman itu tidak kita dapat peroleh hanya karena message orang lain, tetapi perhubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat rasa aman itu akan terus melindungi kita. Kita dengar pada semalam saya membaca bahwa negara kita Malaysia telah kehilangan 27 orang rakyatnya karena kematian COVID-19. Itu tidak dapat kita nafikan dan berterusan, sehingga kerajaan telah mengambil antisipasi bagaimana untuk menghentikannya. Saudara-saudara, itu tentu tidak membuat kita aman, bukan? Tetapi bagaimana kita meletakkan diri dalam posisi yang seperti itu? Saya ingin membawa kita kepada satu ayat firman Tuhan yang berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Tenang berarti kita aman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu bukan berada di luar. Ketenangan itu adalah perhubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami ketenangan. Karena Tuhan itulah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita umatnya. Bahkan satu jaminan yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 91. Dia berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak teragak-agak untuk menyatakan memelihara orang-orang kudusnya, orang-orang kepercayaannya, anak-anaknya, warga kerajaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Inilah janji. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Iman itu harus kita gerakkan. Iman itu harus terus berlaku dalam kehidupan kita, terus ada di dalam hidup kita dalam menjalani semua permasalahan yang ada. Karena tanpa iman, saudara dan saya tak berkenan di hadapan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan kepada kita satu pengajaran supaya kita tetap tinggal aman. Gerakkanlah iman saudara, sehingga iman itu jangan sampai dia berhenti oleh karena berbagai-bagai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mengganggu kehidupan kita. Itulah yang membuat saudara dan saya aman dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, iman itu juga memberikan semangat. Semangat meskipun berada dalam penderitaan. Iman itu tidak hanya menjanjikan berkat. Di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, jika aku tinggal di dalammu dan firmanku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja. Yohanes 17, dia berkata bahwa apa saja yang kita minta maka Tuhan akan memberikan kepada kita yang kita kehendaki. Misal, Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa maksudnya saudara? Kita perlu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itulah yang mendapat melindungi kita. Dan iman yang seperti itulah yang membuat semangat kita baru. Bahkan Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma, dalam menghadapi penderitaan kita perlu tekun untuk hidup di dalam Dia, sehingga melalui pengalaman pribadinya Paulus mengkongsikan bahwa kesengsaraan itu mampu menimbulkan ketekunan bagi kita. Jadi persepsi kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika COVID ini melanda kehidupan dunia secara global, mari kita memposisikan iman kita yang pertama. Meskipun kita berada dalam penderitaan, biarlah melalui penderitaan yang ada itu, tekanan, sesuatu yang membuat kita takut, cemas, khawatir dan sebagainya, mari kita lihat bahwa ternyata itu akan membawa kepada satu ketekunan. Penderitaan yang ada membawa kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Mazmur berkata, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Inilah janji Tuhan. Tentu tidak mudah untuk mengimplementasikan iman kita. Tetapi mau tidak mau, saya mengharap, saya menghimbau kita sebagai jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita mengimplementasikan iman kita, mengatasi rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran yang sedang melanda pada umumnya masyarakat yang ada. Yang kedua, saya ingin membawa kita kepada apa yang dikatakan Paulus, bahwa langkah yang kedua kita harus memiliki pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan yang bagaimana yang kita perlukan ketika kita sedang berhadapan dengan COVID-19 ini. Apa itu pengharapan? Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu sesuatu sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Sauh yang kuat, apa maksudnya? Sauh itu merupakan sesuatu batu atau yang berfungsi untuk menahan sebuah kapal yang besar supaya tidak goyang dan dia tidak terombang-ambing. Jadi sauh itu merupakan satu kekuatan yang mampu menahan segala ombak dan segala cabaran yang ada di dalam kapal tersebut. Ketika terombang-ambing oleh karena ombak, maka sauh itu berguna untuk menahan kapal yang besar itu. Demikian juga dengan pengharapan kita. Pengharapan kita itu adalah Yesus Kristus, sauh yang kuat yang memberikan keamanan kepada kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, saya ingin mengkongsikan kepada kita persepsi pengharapan yang perlu kita kaji. Pertama, secara praktis. Pengharapan yang seperti apa yang kita gunakan untuk menghadapi COVID-19 ini? Secara praktis dan secara teologis. Yang pertama, secara praktis yang perlu kita lihat. Apa pengharapan
pengharapan kita dalam mengantisipasi COVID-19 ini. Saya begitu bersetuju langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan kita Malaysia untuk menghadapi COVID-19 ini. Ada pengharapan yang lahir daripada yang dinyatakan oleh kerajaan kita. Mungkin Anda berpikir, apa janji kerajaan kita? Saudara-saudaraku, perintah kawalan pergerakan itu merupakan satu langkah supaya rakyat kita Malaysia tidak terus menyebarkan virus ini kemana-mana tempat. Tentu kawalan yang seperti ini perlu kita dukung, karena melalui cara itulah pengharapan kita, ada pengharapan bahwa COVID ini akan berhenti. Yang kedua, jauhkan jarak 1 meter. Ya, jangan berdekatan. Karena ketika kita bersentuhan, mungkin kita akan terjangkit virus atau kita menyebarkan virus. 2 opsi yang dia. Itu langkah yang dilakukan. Stay at home. Jaga kebersihan. Pakai mask. Sekarang saya tidak pakai mask karena saya sedang berkhotbah. Bahkan ada lagi tindakan yang lain yang dilakukan adalah paket rancangan ekonomi rakyat. Tiada golongan yang tercicir. Ada bantuan. Dari pihak bank meminta supaya menangguhkan semua pinjaman dalam tempo 6 bulan. Dan yang berikutnya, mencari obat, vaksin untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Saudara-saudara, itu adalah merupakan langkah praktis. Bagaimana kita boleh berharap kepada kerajaan kita bahwa kerajaan kita antusias terhadap COVID-19 ini. Artinya, kita harus concern juga. Kita harus ikut patuh terhadap arahan yang ada. Meskipun ada juga WhatsApp yang memposting. Hati-hati, sekarang perompak pun banyak. Karena kalau tidak makan, mereka akan mencuri. Betul. Tetapi langkah apa yang kita lakukan? Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita memiliki pengharapan karena kerajaan pun telah memberikan beberapa sokongan untuk itu, mengantisipasi COVID-19. Secara praktis, itulah pengharapan sebagai satu langkah untuk rakyat kita berharap bahwa COVID-19 ini akan berhenti. Lalu pengharapan apa yang secara teologis, Pastor? Ya, saya ingin membawa Anda tidak hanya berharap secara praktis, tetapi berharap juga secara teologis. Apa maksudnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan secara teologis bahwa kita terus berharap kepada Yesus Kristus. Karena janjinya adalah ya dan amin. Artinya pengharapan kita tidak hanya untuk masa kini, tetapi pengharapan kita untuk masa yang kekal. Itu hanya ada dilakukan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita bukan lagi pengharapan apabila sesuatu apa yang kita harap itu sudah kita lihat. Tetapi pengharapan itu di dalam kitab Roma pasal 8 dia kata, kalau kita berharap sesuatu yang belum kita lihat. Artinya kita berharap bahwa Tuhan akan memberhentikan COVID-19 ini dengan cara dan kedaulatannya sendiri. Meskipun kita tidak tahu, tetapi kita tetap berharap. Tetapi kalau seandainya ada di antara kita, pastor, yang akan pergi mendahului kita ke sorga oleh karena COVID ini, lalu macam mana pengharapan itu boleh kita implementasikan? Saudaraku, kita tetap sebagai orang-orang yang tinggal dalam pengharapan. Pengharapan kita bukan hanya berlaku untuk masa kini, tetapi berlaku untuk masa depan, masa kekekalan. Orang yang dipanggil Tuhan itu berjumpa dengan Bapa di sorga. Dia pun hidup di dalam kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur karena semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, umatnya yang percaya. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan
bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita tetap berharap kepadanya. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan Anda. Dimanapun kita berada, ahli keluarga kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memprotek mereka. Imani janji Tuhan yang Tuhan sudah menyatakan bahwa meskipun 1000 rebah di sisimu, bahkan 10.000 di sebelah kananmu, engkau penyakit itu tidak akan menimpa. Kita tetap memposisikan iman kita dan berharap kepada Tuhan untuk semua ahli-ahli keluarga kita, jemaat kita, dimanapun Anda berada. Pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang terakhir, kasih. Karena yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kata Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, bahwa kasih yang seperti apa yang perlu kita implementasikan dalam konteks COVID-19. Saudara, saya hanya memberikan kasih yang disimpulkan di dalam 2 hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang utama dan yang pertama. Dan kemudian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, untuk mengimplementasikan kasih ini, kasih kita yang terutama itu harus kepada Tuhan. Jangan ada duanya. Dalam segala hal, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita patut berdamai satu dengan yang lainnya. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita harus mendoakan musuh kita. Itu implementasinya kasih kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan itu merupakan unsur yang paling utama dan yang pertama. Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Yesus mati bukan karena dia berdosa, tetapi karena kasihnya dia rela mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia. Itulah kasih. Sehingga Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itulah merupakan hukum yang utama dan yang terutama. Tuhan ingin memberikan kepada kita kasih ini. Karena kasih yang Tuhan miliki adalah kasih yang sifatnya tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita cantik, bukan karena kita kaya, bukan karena apa yang ada pada kita. Tetapi kasih Tuhan adalah tanpa syarat. Sehingga kasih itu juga yang patut kita miliki. Mengasihi Tuhan tanpa ada sesuatu yang ada di dalamnya. Ada kalanya orang saya akan mengasihi Tuhan kalau ada ini, kalau ada itu, kalau ada macam-macam. Saudara, mari kita mengasihi Tuhan tanpa syarat seperti itu. Suatu kali Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus. Ketika itu Simon sedang pergi menjala ikan lagi. Ada satu kekecewaan yang lahir daripada dirinya. Tetapi ketika itu di dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada dia selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Sehingga sedihlah hatinya. Oleh karena Tuhan bertanya, yang itu saja pertanyaannya. Sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan Simon? Mengasihi dia dengan segenap hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mengasihi Tuhan, banyak persyaratan di sana. Kalau Tuhan memberikan
teman hidup kepada saya akan mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pekerjaan saya akan mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan memberikan ini. Banyak 1, 2, 3 persyaratan kita untuk kita hanya mengasihi Tuhan. Saudara, persyaratan itu membuat kita, kasih kita kepada Tuhan dengan bersyarat itu. Tuhan melihat, kasihan betul ini anak. Tetapi sesungguhnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, itulah tuntutan dan hukum yang paling utama. Saudara, adakah Anda tahu makna cross, salib itu, yang vertikal itu adalah mengasihi Tuhan, dan yang horizontal itu adalah mengasihi sesama. Tuhan meminta kita mengasihi sesama kita. Apa yang perlu kita katakan dalam ketika kita berkata kita mengasihi sesama kita? Ada kalanya ya kita masih menyimpan dendam kepada setiap orang yang menyakiti kita. Kita tidak mengampuni orang yang membuat kesalahan kepada kita. Kita tak mampu mengampuni orang yang mengkhianati kita. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Tuhan berkata kita harus mengampuninya. Oleh karena itu pada hari ini, mengasihi sesama merupakan satu tuntutan Tuhan bagi kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Mengampuni, mungkin kita berpikir, apa yang perlu saya ampuni? Pastor, tak ada orang yang bersalah sama saya. Oh, saudara, ada kalanya kita tersinggung, menyimpan ketersinggungan itu sampai mati. Ada kalanya kita tak mampu lagi bertegur sapa dengan sesama kita. Pergi ke gereja boleh, sama-sama berjalan, duduk bersama. Dia duduk di sebelah sana, ini duduk di sebelah situ. Tetapi tanpa teguran, tetapi kita datang ke mezbah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ampunilah dulu, selesaikan dulu, baru engkau datang menghampiriku. Artinya pengampunan itu harus kita lakukan sebelum kita datang di mezbah Tuhan. Tuhan tidak akan menerima doa-doa kita apabila kita tidak saling mengampuni. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah yang kedua ini, mengasihi sesama, kita dapat wujudkan. Bagaimana caranya? Mungkin melalui cara kita terhadap sesama kita. Kepedulian kita terhadap orang-orang yang berada di hadapan, yang sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka juga. Kita peduli, kita harus doakan mereka. Para nurse yang senantiasa berjuang untuk menolong setiap orang yang sedang berada di dalam penyakit COVID-19 ini. Mereka harus mempertaruhkan kehidupan mereka untuk menolong nyawa yang ada sebagai pasiennya. Kita harus peduli. Itulah kasih kepada sesama. Mungkin kita tidak pernah mendoakan, bahkan mungkin kita tidak, ya itu memang tugas mereka, pastor, betul. Tetapi mereka pun sedang berada di dalam barisan ke depan, tetapi dalam keadaan ketakutan yang sama seperti yang kita miliki. Kita perlu mendoakan mereka. Kepedulian kita dalam bentuk nyata dan konkret. Mungkin karena diakibatkan COVID-19 ini ada orang yang sudah tidak makan, yang merasa tak ada sesuatu yang saya makan lagi. Ya, dalam konteks kita, ada di antara jemaat kita mungkin yang kekurangan, yang kita tidak tahu. Mereka sedang berjuang untuk memberi makan ahli-ahli keluarganya. Oleh karena COVID-19 ini mereka diberhentikan bekerja. Mungkin ada di antara mereka yang kais pagi makan pagi. Tetapi saudara, kepedulian gereja harus peduli terhadap orang-orang seperti ini. Itulah cara mengimplementasikan kasih. Siapa di antara jemaat kita yang mungkin, mari, meskipun kita tak dapat mengunjungi mereka semasa COVID-19 ini, tapi paling setidak-tidaknya
kita mendoakan mereka supaya mereka boleh bertahan hidup. Atau tidak, Anda memberikan bantuan kepada mereka, minyak kah, beras kah, apa, dalam bentuk yang nyata sebagai tindakan kita untuk menyatakan bahwa kita mengasihi sesama kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah satu langkah dan tindakan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari tidak hanya kita berkurung saja di rumah tanpa harus tahu keadaan sekeliling kita. Dan pada hari yang kemarin kita juga mengebumikan salah seorang anggota jemaat kita yang telah dipanggil Tuhan. Mereka harus berhubungan dengan polis untuk menyatakan bahwa kematian ini bukan karena COVID, karena heart attack. Walau demikian, kita melihat kondisi keluarga itu yang tidak dihadiri oleh banyak orang. Oleh karena apa? Perintah kawalan pergerakan. Saya merasa bahwa tidak ada banyak orang yang menyertai masa kedukaan ini. Itu pun sesuatu yang menyedihkan bagi saya. Tetapi walau bagaimanapun kita memberikan kata-kata firman Tuhan yang membuat mereka terhibur. Inilah merupakan kekuatan bagi setiap kita untuk tetap dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita tetap memberikan tindakan iman kita. Kita tetap berada di dalam pengharapan dan juga mengimplementasikan kasih dalam kondisi yang seperti ini. Saya berharap kita semua sebagai jemaat Tuhan yang dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan akan menolong kita ketika kita berada dalam posisi yang seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, karena Tuhan pada hari ini Engkau telah memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami telah dengar. Kami berdoa untuk semua mereka yang berada dalam keadaan sakit pada hari ini Bapa. Kami berdoa dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya tangan-Mu yang berkuasa untuk menjamah mereka, menyembuhkan mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa juga untuk para nurse, polis yang bekerja di hadapan untuk boleh mengantisipasi bahkan juga menolong setiap rakyat kami yang sedang berada dalam keadaan sakit ini. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka daripada segala ketakutan yang sedang melanda pada saat ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, tetapi Tuhan justru melihat, memperhatikan keadaan posisi kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat BM Glory Permi dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tidak tahu di mana mereka, tetapi Tuhan Engkau berkatilah mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau mencukupkan segala keperluan mereka. Engkau memberkati mereka ketika mereka berada di dalam keadaan apa saja pun yang sedang mereka alami. Bapa di surga, hamba berdoa kembali kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh ketakutan masyarakat kami Tuhan kepadamu. Tuhan, kami berdoa supaya COVID-19 ini Tuhan angkat dan Tuhan berhentikan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup melakukannya bagi dunia ini. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan Engkau Allah yang mengerti dan memahaminya. Oleh karena itu ya Bapa di surga, dan pada akhirnya kami memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus melingkupi kami, melingkupi akan rakyat Malaysia secara umumnya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menghiburkan mereka yang berada dalam keadaan menderita, yang sedang berada dalam keadaan sakit ini, yang sedang berada di hospital untuk pemulihan. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Dan kami mau Tuhan, Engkau dengan cara-Mu yang ajaib memberhentikan COVID-19 ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.